Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu semua kalau kita lakukan, insya Allah, Allah akan selalu memuliakan kita dalam kehidupan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin dan Jumat rahimakumullah, pada hari ini adalah merupakan bulan Muharram, yaitu bulan tahun Islam. Orang kalau melihat tahun Islam jarang yang mengenal, tapi tahun baru Masehi banyak yang mengenal, yaitu 1 Januari. Tapi kalau 1 Muharram itu banyak yang tidak paham. Karena itu mari kita pahamkan bahwa dalam bulan Muharram itu adalah merupakan tahun Islam, diawali dengan adanya Nabi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Itu adalah yang disebut tahun Islam. Karena itu kita sebagai orang Islam, maka kita harus paham betul apa sebenarnya Islam itu. Islam itu adalah agama yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan Rasulullah itu mempunyai beberapa ajaran, baik ajaran tauhid, ajaran fikih ataupun ajaran tasawuf atau akhlak. Sedangkan makna yang terkandung dalam Islam, makna yang terkandung dalam Islam itu yang pertama, Islam adalah bermakna selamat. Sehingga kita sebagai orang Islam insya Allah diberikan suatu keselamatan oleh Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat, jika melaksanakan ajaran Islam itu dengan benar. Bagaimana caranya makna Islam? Yang pertama harus betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu yang pertama? Islam bermakna selamat. Artinya apa? Islam bimana selamat itu berarti kita harus mengamalkan dalam Islam itu, jika bertemu dengan sesama harus selalu mengucapkan dengan ucapan Assalamualaikum. Mengapa demikian? Karena yang demikian itu diajarkan Rasulullah pada saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, yang dikatakan pertama, ayyuhan nas wafsus salam. Hai para manusia, marilah kita senantiasa menyebarkan salam, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum. Baru yang kedua, wasilul arham. Mari kita senantiasa menyambung hubungan keluarga, kerabat, andai tolan, jangan sampai putus. Sebab menyambung hubungan keluarga, andai tolan, itu akan menjadikan keberkahan usia kita. Dan insya Allah diperpanjang oleh Allah usia kita dalam arti keberkahannya. Dan yang ketiga yang ditekankan Rasulullah pada saat hijrah berikut adalah wasallu billahi. Mari kita senantiasa membiasakan diri
untuk istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Sholat di waktu malam, di mana manusia sama tidur, kita bangun munajat kepada Allah untuk mendekatkan diri kita, yaitu dengan memohon kepadanya. Itu antara lain yaitu yang disampaikan Rasulullah yang pertama kali pada saat beliau hijrah. Sehingga yang demikian itu sesuai dengan makna Islam. Yang kedua, Islam bermakna damai. Islam itu adalah rukun. Islam itu adalah saling toleransi. Jangan sampai kita sebagai orang Islam saling bermusuhan, saling memfitnah, saling mengadu domba. Jauhilah yang demikian itu. Itu adalah penyakit-penyakit hati kita yang harus kita musnahkan, sebab yang demikian itu tidak sesuai dengan makna Islam yang kedua, yaitu damai. Tapi kalau kita sesamanya damai, kita selalu rukun, kita selalu bersatu, dan kita selalu kasih sayang, maka itulah yang dimaksud Islam yang sebenarnya. Sehingga Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang jika tidak punya rasa kasih sayang kepada orang lain sebagaimana mengasihi pada dirinya sendiri. Nah, kesempatan dalam bulan Muharram ini, marilah kita tunjukkan rasa kasih sayang kita kepada sesama, terutama kepada anak-anak yatim, para du'afa. Itu marilah kita senantiasa untuk punya rasa sosial kepada mereka. Jika ketemu pada anak yatim, marilah kita lus-lus kepalanya. Kemudian setelah itu kita kasih uang. Itu wujud rasa, yaitu kepedulian kita kepada orang-orang miskin atau anak yatim. Dan itu yang biasa dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu setiap ketemu anak yatim dilus-lus kepalanya, kemudian dikasih uang. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah. Nah, kita sebagai orang Islam, untuk mewujudkan makna tersebut, marilah kita melaksanakan yang demikian itu. Tidak hanya pada yang misalnya pada yang yatim, juga kepada yang fuqara, yang fakir. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tapi kehidupannya hanya menunggu apabila ada orang yang punya kepedulian kepadanya. Itu adalah fakir. Jadi mereka hanya yaitu menerima apa yang diberikan oleh orang lain. Kalau miskin itu punya pekerjaan, tapi hasil yang ia dapatkan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang demikian itu adalah kewajiban kita sebagai orang Islam untuk memperdulikan kepada mereka. Sehingga jangan sampai kita punya tetangga yang sampai tidak bisa makan, kita diam saja, jangan. Tapi sebagai orang Islam, mari kita betul-betul menyantuni mereka, memperhatikan mereka, agar kita sekalian betul-betul menjadi orang Islam yang kafah. Mengapa Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama Allah itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardi anak yatim, wala yahuddu ala tuhabil miskin, dan tidak mau memberi makan kepada orang fakir miskin. Fawailul musallin alladzina an sholatihim sahun, dan orang yang suka melupakan yaitu sholatnya, menunda-nunda sholatnya, akhirnya tidak melaksanakan. Itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama Allah. Dan mudah-mudahan dalam tahun baru Islam yang sekarang kalau tidak salah tanggal 7 Muharram ini, mari betul-betul kita selalu memperbanyak amal yang sholih, amal yang betul-betul ada rasa kepedulian kepada sesama, sehingga kita betul-betul tidak tergolong orang-orang yang mendustakan agama Allah, dan termasuk orang yang mampu di dalam melaksanakan makna Islam. Kemudian yang ketiga, makna Islam samping makna Islam damai, yang kedua Islam itu bermakna pasrah. Orang yang selalu menyerahkan dirinya kepada Allah setelah berupaya, itu namanya orang yang pasrah kepada Allah. Jangan pasrah sebelum berusaha,
Tapi mana Islam mengajak kepada kita untuk melaksanakan penyerahan diri kepada Allah itu setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah lakukan, yaitu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita, kita laksanakan dengan baik, baru setelah itu kita pasrah kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa dalam Al-Quran sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang mengimani, percaya kepada yang ghaib. Walladzina muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Siapa yang ghaib itu termasuk adanya para malaikat, adanya Allah. Itu harus yakin kita. Kalau sudah yakin dengan adanya Allah, yakin dengan adanya para malaikat, maka hidup kita akan selalu berhati-hati, selalu takut kepada Allah jika melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena itu Allah berfirman, Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takutlah kita sekalian kepada Allah dimanapun kita berada, dan ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Sebab yang demikian itu termasuk wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, sebaik-baik budi pekerti. Karena apa? Manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah, sehingga lupa dan salah bila terjadi kita cepat menyadari dan kita ikuti dengan perbuatan yang baik. Insya Allah itu yang disebut dengan muttaqin, dengan orang yang bertakwa yang sebenarnya. Di samping itu juga alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang mau mengimani yang gaib, mau menegakkan sholat, melakukan sholat, dan orang yang mau berinfak, bersedekah. Jadi kita sebagai orang Islam, pada hakikatnya harta kita itu yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu harta kita. Sedangkan sementara rumah, mobil dan sebagainya itu adalah bersifat sementara, tidak akan kita bawa di hadapan Allah. Yang kita bawa di hadapan Allah adalah yang kita tasarrufkan ke jalan Allah. Karena itu Rasulullah menegaskan, idza mata ibnu adam in khata'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Tatkala mati anak Adam, segala amal kita ini akan putus. Yang tidak putus adalah 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah itu? Wujud pembangunan masjid ini. Ada pembangunan masjid, ada pelibaran masjid, suatu misal. Kemudian kita mau menginfakkan harta kita untuk di jalan tersebut, maka hal yang demikian termasuk jariyah. Walaupun kita sudah meninggal dunia, kita masih tetap mendapatkan kiriman pahala dari harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sedekah jariyah itu sangat penting. Orang yang banyak sedekah insya Allah tambah kaya, tidak tambah miskin, akan selalu ditambah oleh Allah. Karena itu marilah kita kesempatan dalam bulan Muharram ini banyak-banyaklah untuk berinfak dan bersedekah. Dan di samping itu juga walladzina yu'minuna bil ghaibi yuqinun, orang-orang yang mengimani kepada walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu mengimani kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada Allah yang berupa kitab Al-Quran. Yang diturunkan oleh Allah itu ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Dan Al-Quran inilah yang patut untuk kita jadikan pedoman, pegangan dalam hidup. Karena apa? Setelah Al-Quran sudah tidak ada kitab lagi sampai yaumul kiamat, sampai nanti di hadapan Allah. Karena itu marilah kita sebagai wujud orang yang bertakwa kepada Allah dalam rangka melaksanakan manhaj Islam ini, marilah kita betul-betul mengamalkan
ajaran Al-Quran dengan baik, mulai dari membacanya, mengamalkan, dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebab itu yang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik manusia itu orang yang bisa mengajarkan Al-Quran wa 'allamahu, dan orang yang mau belajar Al-Quran dan yang bisa mengajarkan Al-Quran. Itu adalah orang yang baik. Karena itu orang yang mau melaksanakannya demikian, insya Allah hidupnya akan bahagia, hidupnya akan selalu dijaga oleh Allah ketenangan dalam hidupnya, tidak akan merasa kekurangan dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah menegaskan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu semuanya lah yang akan mendapatkan hidayah dari Tuhan mereka, dan mereka adalah akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan singkat khutbah yang pertama tentang makna Islam ini, mudah-mudahan kita sebagai orang Islam yang betul-betul yaitu selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu melaksanakan makna Islam tadi dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah kalau itu semua dapat kita lakukan, insya Allah kita jika dipanggil oleh Allah, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warhamta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bi ittihadi wal ittisami hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul mab'uts rahmatan lil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wa khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awlatana wa talamitana min alil ilmi wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahum min alil syarri wa dhair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha dzikrullahi akbar.